karena firman Tuhan bilang jika kalian sepakat meminta, maka doa kalian dikabulkan. Tapi apakah teman-teman dari bisnis pandai, sepertinya saya lihat di Sentani, orang Papua tidak ada. Hanya orang-orang pendatang. Apakah ini pernah mereka buat seperti itu? Sebenarnya harus ini kesempatan kami orang Papua untuk orang Papua yang pimpin. Seperti itu. Terima kasih, waktu kembalikan. Bapak, saya sudah tangkap, jadi saya yang mau tolong jelaskan yang bagian itu. Bapak lihat saya ngomong, oke. Kita doa dan puasa karena firman Tuhan bilang jika kalian sepakat meminta, maka doa kalian dikabulkan. Maka wujudnya begini, isi dari doa dalam puasa bersama, kita berdoa untuk leluhur kita. Jadi targetnya jelas, kami berdoa untuk kami punya leluhur. Tuhan Allah kasih orang pertama itu turun-turun sampai generasi kami ini. Kalau ada kesalahan dan dosa di mereka, Tuhan tolong ampuni, maafkan mereka. Itu. Jadi wujudnya jelas, anak panah itu kita tarik, kita kasih kemana supaya doa kita tepat sasaran. Itu. Sehingga Tuhan pulihkan itu. Mungkin ada salah dan dosa yang pernah mereka buat sampai akhirnya penghalang itu dia turun sampai kita, baru kita ini sekarang lagi susah begini. Itu wujud yang pertama. Wujud yang kedua, kita juga berdoa. Mungkin kita berdoa untuk mama bumi ini, mama yang kasih susu, kasih kehidupan ini. Mungkin kita ini jual-jual tanah ini yang mama juga marah kita kah? Ini. Mungkin kita tidak memperlakukan tanah kita ini dengan baik kah? Sampai tanaman keladi mulai tidak subur. Lalu ikan-ikan juga sudah mulai kecil-kecil saja. Lalu pisang itu dia tidak banyak lagi seperti dulu. Ini rekonsiliasi dengan semesta ini. Karena orang Melanesia hubungan dengan leluhur harus oke. Kalau sudah harmonis, maka babi sehat, anak sehat, orang pintar juga banyak. Itu. Jadi wujudnya itu jelas ke situ. Jadi kepada mama bumi. Yang berikut, wujud doa kita sama-sama itu, kita berdoa untuk sesama kita, sesama orang Papua ini. Kita berdoa, saya berdoa untuk yang di Lapago, saya berdoa untuk Mepago. Mungkin selama ini saya hanya berdoa untuk Lapago. Yang lain saya pikir tidak, padahal kita satu rumah. Itu. Jadi wujud kita yang ketiga adalah kita mendoakan, saling mendoakan di antara kita. Selama doa dan puasa, sasaran tembak doa kita ke situ. Sehingga Tuhan pulihkan relasi di antara kita ini. Itu. Mungkin kita pernah salah, mungkin Lapago pernah salah dengan Mepago. Atau Mepago dengan Saireri. Kita berdoa, Tuhan tolong pulihkan. Ini rekonsiliasi. Kita membaharui dalam doa dan puasa. Mungkin ini menjadi penghalang untuk kita. Begitu, jadi kita tidak mengerti. Mungkin ada orang Lapago lain yang pernah berbuat salah kepada orang Mepago, kita lepaskan doa saja. Tuhan punya urusan untuk pulihkan. Kami tidak ada urusan itu. Begitu. Lalu kita berdoa juga untuk orang yang pro kontra. Kita berdoa untuk mereka. Tuhan ada grup tertentu ini yang mendukung ini, mereka ini. Kami berdoa juga untuk yang pro. Kami berdoa untuk yang kontra. Kita lepaskan doa. Ini bukan politik. Kita melepaskan doa. Supaya jangan dia emosi terlalu tinggi lalu konflik. Doa itu dia menembus segala-galanya. Begitu Bapak. Jadi sasaran doa kita tembak tepat. Seperti seorang pergi ke dokter lalu dia bilang, kok sakit apa? Dia bilang sakit kepala. Resep datang, obat sakit kepala datang. Tapi kalau misalnya bilang saya sakit seluruh badan, rasanya lemah lembut, pasti dokter bingung untuk kasih obat. Demikianlah Bapamu yang di sorga. Bapak mau anak kalau minta ikan, minta roti. Tidak usah putar dengan bahasa yang kudus sekali sampai Tuhan dia tanya, kok tadi minta apa? Aduh saya lupa. Tuhan bilang saya juga. Itu ukuran yang kita pakai akan diukurkan kepada kita. Bapak, saya hanya menambah saja supaya jangan kecewa dengan doamu.
Itu doa orang benar adalah menyampaikan satu hal dalam satu waktu. Itu Allah mengerti, Allah peduli. Dia buka jalan di saat tiada jalan.